Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indonesia. Ada satu YouTuber yang sangat gemar mengkritik agama secara rasional. Banyak hal yang diungkapkan tentang Tuhan dan agama. Dan saya mendapati bahwa dia adalah seorang agnostik. Percaya keberadaan Tuhan tapi tidak percaya pada agama. Ini salah satu contoh dari kritikannya terhadap agama, menganggap bahwa agama itu 100% dongeng. Hai Drake Agnostik, setidaknya berterima kasihlah kepada saya karena saya akan men-share pikiran-pikiran Anda yang Anda sebar di YouTube Anda. Oke, saya akan menceritakan pada video ini beberapa hal yang dikritik oleh Drake Agnostik ini. Beberapa hal saya sepakat memang dengan dia, namun beberapa hal juga perlu dikritisi karena seperti itulah yang namanya dinamika. Seperti teori Hegel bahwa ada namanya tesis, itu saya anggap keadaan A dan antitesis itu adalah B. Tesis tambah antitesis itu akan melahirkan sintetis. Dan begitulah seterusnya dunia ini. Kita berubah dari keadaan A, lalu kemudian ada tindakan B, lalu terjadilah yang namanya C. Hasilnya itu adalah C. Mari kita berdialektika. Berikut ini alasan-alasan atau beberapa ulasan-ulasan daripada Drake Agnostik yang menganggap bahwa agama itu 100% adalah dongeng. Mari kita mulai. Jadi ada beberapa komentar yang cukup menarik dari Drake Agnostik itu. Yang pertama adalah Drake Agnostik menganggap bahwa agama itu sekarang sudah punah. Agama yang sekarang itu sudah tidak ada, sudah punah. Yang ada adalah hanya penafsiran. Jadi agama yang berkaitan tentang moral, agama tentang bagaimana spiritual seseorang kepada Tuhannya itu dianggap sudah tidak ada. Yang ada sekarang itu adalah penafsiran kita terhadap kitab suci. Begitulah kira-kira yang saya tangkap. Kemudian yang kedua yang dilontarkan oleh Pak Drake Agnostik ini adalah menganggap bahwa agama itu scientific. Kalau agama yang dulu yang berhasil itu adalah bersifat scientific, di mana misalnya dulu Al-Kindi, kemudian Al-Farabi, Ibn Rus, dan yang paling terkenal adalah Avicenna atau Ibn Sina yang terkenal dengan ilmu kedokterannya. Jika ulama atau penganut Islam misalnya bekerja untuk menyelidiki sesuatu, bekerja untuk melakukan penelitian demi mendapatkan hasil untuk kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan umat, itulah asli daripada agama tersebut. Seharusnya agama-agama itu seperti itu kerja-kerjanya supaya lebih bermanfaat kepada banyak orang. Itulah yang dimaksud bahwa agama yang dulu itu scientific. Makanya agama yang dulu itu lumayan berhasil dan mendominasi peradaban. Seperti itulah kira-kira yang saya tangkap dari penjelasan Drake Agnostik. Selanjutnya, Pak Drake mengatakan bahwa agama itu tidak punya definisi. Andaikan kita misalnya bertanya kepada 1000 orang tentang apa itu agama, maka 1000 orang ini akan menjawabnya dengan berbeda-beda. Jadi agama itu tidak punya definisi. Kalaupun misalnya kita punya definisi, misalnya A itu tidak, agama itu kacau, artinya tidak kacau. Tanpa agama pun ini kita bisa tidak kacau. Filsafat juga mengajarkan untuk tidak kacau. Seperti filsafat etika, stoik, dan aturan-aturan umum yang disepakati tentang bagaimana menjalani kehidupan ini. Seperti yang kita kenal ada namanya gold rule atau
rule gold, apa itu namanya, jalan emas atau aturan emas. Jadi tanpa agama pun kehidupan ini akan berlangsung dengan baik. Begitu kira-kira. Silahkan dibantah apa yang saya sampaikan karena saya tidak ngotot dengan penyampaian saya ini, tetapi saya sarikan sebagian besar dari judul Ray agnostik yang mengatakan bahwa agama itu adalah dongeng atau agama itu adalah buatan manusia. Kemudian yang terpenting dari penjelasan Ray agnostik ini adalah bahwa agama itu untuk mempertahankan spesies, agama itu untuk mempertahankan kehidupan, dan dalam agama itu ada cuan. Hadirnya misalnya kuburan palsu itu karena ada cuan di dalamnya. Jadi agama itu kan persoalan mempertahankan spesies, mempertahankan kehidupan, bagaimana agar kita tetap hidup. Sebegitu ngerinya agama menurut beliau. Tetapi mungkin atau sangat mungkin dia mengatakan ini karena punya alasan, punya bukti yang sekarang banyak kita tonton berseliweran di media sosial atau mungkin berasal dari buku-buku yang dia baca. Nah, saya mencoba akan memberi sebuah kritikan terhadap apa yang disampaikan oleh Bang Ray ini. Jadi kalau misalnya dikatakan agama itu sudah tidak punya definisi, agama itu tinggal penafsiran, agama itu hanya sekedar untuk mempertahankan kehidupan karena ada cuan di dalamnya, maka bisa saja saya sepakat dengan hal itu. Tetapi kalau untuk mengatakan bahwa seolah-olah agama itu tidak mesti ada, maka saya tidak sepakat. Karena agama sebenarnya itu sangat baik karena menuntun manusia untuk berada pada jalur kebenaran. Agama itu menghargai yang namanya gender, agama itu menghargai yang namanya keadilan. Agama juga belajar tentang ekonomi, belajar tentang bagaimana memajukan sebuah peradaban. Jadi agama itu tetap perlu ada dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan ini. Karena kalaupun misalnya dianggap ada stoik, ada misalnya aturan jalan emas dan sebagainya, tetapi agama adalah salah satu pegangan yang saya yakin sangat dihormati oleh umat manusia di muka bumi ini. Kalaupun ada pendapat bahwa agama itu adalah timbul kekacauan, itu sebenarnya karena oknum orang-orang yang salah memahami agama ini dengan sesungguhnya. Jadi tinggal kita ini yang kalau menurut Anda ataukah misalnya menurut saya punya keyakinan, punya pemahaman yang baik, maka waktunya lah kita menunjukkan kepada orang-orang itu bahwa seharusnya cara beragama itu seperti ini. Jangan seolah-olah bahwa agama itu tidak perlu ada, karena saya yakin maka semakin kacau lah kehidupan ini kalau agama itu ditiadakan. Kalau agama itu terus diserang bahwa ini tidak perlu ada stoik sebagai penggantinya, saya justru tidak begitu yakin dengan pendapat-pendapat seperti itu. Saya yakin walaupun Anda mengatakan agama ini buatan manusia, oke lah, tidak masalah kalau misalnya Anda mengatakan buatan manusia, tetapi di dalamnya terdapat banyak kebenaran. Tinggal kita bagaimana mengkaji, mengerti, memahami agama ini dengan sesungguhnya, lalu kita implementasikan dengan baik. Hal-hal buruk di dalam agama, hal-hal yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan agama tapi dihubungkan dengan itu, kita tinggalkan. Itulah fungsinya, itulah gunanya orang-orang yang berpikir realistis, orang-orang yang berpikir kritis. Marilah kita perbaiki keadaan ini dengan tetap mengatakan bahwa agama itu perlu ada. Saya kira demikian. Saya juga tidak akan ngotot dengan pendapat saya. Saya sekedar menyarankan mari kita berdialektika agar menuju peradaban yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.